Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Dan sebelum kita lanjut ya, di-subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 dalam implementasi kurikulum Merdeka, kita akan bahas di elemen Pancasila. Sekarang kita akan bahas di poin B, kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan bahas khusus tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi, falsafah bangsa dan negara Indonesia, dan identitas nasional. Dan kita mulai di kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, ideologia, yaitu ajaran mengenai ide dan merupakan komposisi dari pengertian ide yang berarti gagasan atau fenomena dan logos yang berarti akal. Menurut Kusumo Hamijojo 2015. Nah, ideologi dalam arti fungsional digolongkan dalam dua tipe. Satu, ideologi doktriner. Dua, ideologi pragmatis. Nah, ideologi doktriner itu adalah ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi ini dirumuskan secara sistematis dan terperinci secara jelas, diindoktrinisasikan pada warga, dan pelaksananya diawasi ketat oleh aparat partai atau pemerintah. Dan ideologi pragmatis adalah ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi, tidak dirumuskan secara sistematis dan terperinci, tetapi dirumuskan secara umum. Fungsi ideologi bagi manusia. Satu, sebagai pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Dua, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Tiga, sebagai upaya menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa di segala aspek kehidupan. Tujuan Pancasila sebagai ideologi. Satu, memperkuat kepribadian bangsa Indonesia agar terhindar dari ancaman dan gangguan kepribadian dan ideologi lain. Dua, mengembangkan demokrasi berdasarkan Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa. Tiga, memantapkan pengembangan dan penerusan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Empat, memantapkan ketahanan nasional. Lima, meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan kesejahteraan nasional. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki kekuatan mengikat dan berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan kekuatan sosial politik yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjut di selanjutnya, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia. Basis pokok suatu negara modern adalah kesepakatan umum atau persetujuan konsensus di antara mayoritas rakyat yang mengenai bangunan yang diidealkan berkenan dengan negara. Ada tiga elemen kesepakatan untuk mewujudkan demokrasi. Yang pertama, kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Kedua, kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan.
Kita lanjut di kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai identitas nasional. Pandangan terkait dengan pengertian identitas nasional. Menurut Erwin tahun 2013 mengatakan bahwa identitas nasional adalah sifat khas yang melekat pada satu bangsa atau yang lebih dikenal dengan kepribadian atau karakter suatu bangsa. Pengertian menurut Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2011. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Fungsi identitas nasional. Satu, sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. Kedua, sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa. Yang ketiga, sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia. 1. Sejarah. 2. Kebudayaan. 3. Budaya unggul. 4. Suku bangsa. 5. Agama. 6. Bahasa. Jenis-jenis identitas nasional Indonesia mencakup bahasa Indonesia, bendera negara, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Peran Pancasila sebagai identitas nasional. 1. Pancasila sebagai sumber motivasi, inspirasi, pedoman, berperilaku sekaligus standar justifikasi. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 3. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara. Keempat, Pancasila sebagai landasan sistem sosial Indonesia. 5. Pancasila sebagai dasar negara. 6. Pancasila sebagai pegangan hidup. Terima kasih. Demikianlah materi kita telah selesai. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.